Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan, NPM 20734007 dari Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan makna syahadatain. Pengertian dan makna syahadatain. Syahadat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syahidah, yang artinya telah bersaksi. Arti secara harfiah, syahadat adalah memberikan persaksian, memberikan ikrar setia, dan memberikan pengakuan. Lafaz kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatain atau dua kalimat syahadat adalah dua perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri sebagai orang Islam. Syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalimat syahadah ini memberikan pemahaman kepada kita dalam memahami dan bersikap bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah saja, tiada pemberi rezeki selain Allah, tiada pemilik selain Allah, tiada yang dicintai selain Allah, dan tiada yang ditakuti selain Allah. Dan kekuatan dan daya upaya selain Allah tiada yang diagungkan demi selain Allah. Kemudian pengakuan Muhammad Rasulullah adalah menerima cara menghambakan diri berasal dari Rasulullah SAW, sehingga tata cara penghambaan hanya berasal dari tuntunan Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Jika seseorang yang bukan Islam membaca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam dan diwajibkanlah ia mengerjakan rukun Islam yang 5, yaitu sholat 5 waktu, zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang kedua, syarat syahadat, yaitu yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui makna dan maksud dari kalimat syahadat atau tauhid, baik dalam hal itsbat atau dalam kurung menetapkan maupun nafi, menafikan. Maka tiada yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua ialah yakin, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya akan komitmen dari kalimat syahadat. Yang selanjutnya, menerima dengan hati dan lisan segala konsekuensinya. Yang selanjutnya, tunduk dan patuh kepada segala yang dikehendakinya. Yang selanjutnya, benar dalam mengatakan, artinya apa yang dikatakan dengan lidah harus sesuai dengan keyakinan hati. Yang selanjutnya, ada ikhlas dalam melakukan tanpa dicampuri riya. Dan yang terakhir ada mencintai kalimat syahadat atau tauhid ini dengan cara dan segala konsekuensinya. Yang ketiga ada keutamaan syahadat. Syahadat atau kalimat tauhid sangat utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan kesedihan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah akan menjadikan dan menghiasi dalam hatinya rasa cinta kepada iman serta menjadikan di dalam hatinya rasa benci pada kekafiran dan kefasihan dan kedurhakaan. Yang keempat, syahadat kalimat tauhid akan mencegah seorang muslim kekal di neraka. Yang kelima, syahadat tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal manusia. Yang keenam, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridha Allah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hati. Yang ketujuh, Allah Ta'ala menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga.
Yang ketujuh, Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Yang kedelapan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya ada pembatalan syahadat. Perkara-perkara yang membatalkan syahadat menurut para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi nama riddah atau kemurtadan, yaitu yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara, yang ketiga orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, dia itu kafir. Yang keempat, orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dari petunjuk beliau. Yang kelima, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sekalipun ia juga mengamalkannya, ia kafir. Yang keenam, siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul SAW atau pahala maupun siksanya, maka ia kafir. Yang ketujuh itu sihir. Yang kedelapan, mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Yang kesembilan, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka ia kafir. Yang selanjutnya, yang ke-10, berpaling dari agama Allah dan tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Baik, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.